Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Materi ini adalah materi kelas 9 pada semester yang pertama atau semester yang ke-1 untuk pertemuan yang ke-10. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu kompetensi dasar 3.3, yaitu tentang menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel persamaan dan grafik. Adapun tujuan pembelajaran pada kegiatan kali ini yaitu siswa mampu menggambar grafik fungsi kuadrat dengan benar. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Perintahnya adalah gambarlah grafik fungsi kuadrat berikut. Nomor 1, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 12X ditambah 32. Pembahasan. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menentukan titik potong sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Jadi langkah pertama adalah menentukan titik potong sumbu X. Syaratnya adalah Y sama dengan 0. Ini berarti 0 sama dengan atau X kuadrat ditambah 12X ditambah 32 sama dengan 0 ya, karena Y nya sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut untuk menentukan titik potong sumbu X. Berarti kita cari seperti yang kemarin ya. Karena di sini variabelnya X, maka kita tulis X dan X. Lalu kita cari dua bilangan, kalau dijumlah hasilnya adalah 12, tetapi kalau dikali hasilnya adalah 32. Kalau dijumlah hasilnya 32, kalau dijumlah hasilnya 12, kalau dikali hasilnya 32. Bilangan tersebut adalah 8 ditambah 4, 8 dikali 4. Berarti di sini X plus 8, X plus 4. Nah, langkah selanjutnya kita cari nilai X-nya. X plus 8 sama dengan 0, X plus 8 sama dengan 0, X plus 4 sama dengan 0. Setelah itu X sama dengan negatif 8, X sama dengan negatif 4. Berarti titik potongnya adalah X-nya adalah negatif 8, Y-nya adalah 0, dan X-nya adalah negatif 4 ya, Y-nya adalah 0 ya. Jadi titik potong sumbu X-nya adalah negatif 8,0 dan negatif 4,0. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tentukan titik potong sumbu Y ya. Titik potong sumbu Y. Kita tentukan titik potong sumbu Y. Maka syaratnya kebalikannya tadi ya. Syaratnya X sama dengan 0. X sama dengan 0. Berarti ini kita tulis kembali Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 12X ditambah 32. X sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 pangkat 2 12 kali 0 tambah 32. Dan Y sama dengan 0 tambah 0 tambah 32. Berarti titik potongnya adalah titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah X-nya sama dengan 0, Y-nya adalah 32 ya. Setelah itu kita tentukan titik puncak. Kita tentukan titik puncak. Titik puncak itu rumusnya adalah min B per 2A itu sama koma ya, koma min D per 4 min D per 4A ya, itu rumusnya. Maka kita cari satu-satu ya. Tadi titiknya adalah X kuadrat plus 12X plus 32 sama dengan 0, maka A nya ini adalah 1, B nya sama dengan 12, C nya sama dengan 32.
Kita cari satu persatu ya. Min B per 2A itu sama dengan negatif 12 dibagi 2 kali A nya adalah 1, sama dengan negatif 12 bagi 2. Negatif 12 dibagi 2 sama dengan negatif 6. Selanjutnya kita cari min D per 4A. Kita cari negatif D per 4A itu sama dengan D sendiri itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC ya, dibagi 4A itu ya. Maka selanjutnya adalah sama dengan min B. Min B itu B tadi adalah 12 pangkat 2 dikurang 4 kali A nya adalah 1, C nya adalah 32 dibagi dengan 4 dikalikan A nya adalah 1. Setelah itu ya, kita cari sama dengan min 12 pangkat 2 itu sama dengan 144 dikurang 32 kali 4 adalah 32 kali 4 itu adalah 8, 12, 128 ya, 128 dibagi dengan 4 dikalikan A nya adalah 1 ya. Itu sama dengan negatif 16 dibagi 4 itu sama dengan negatif 4 ya. Maka titik puncaknya adalah negatif 6, negatif 4 itu titik puncaknya. Setelah kita mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y dan titik puncak, maka langkah selanjutnya adalah menggambar grafik fungsinya ya, menggambar grafik. Ya. Ini adalah sumbu Y, sedangkan ini adalah sumbu X ya. Lalu kita lihat yang tadi ya, kita lihat titik potong terhadap sumbu X tadi negatif 8,0 ya, negatif 8,0. Lalu yang satunya adalah negatif 4,0. Nah itu titik potong terhadap sumbu Y nya adalah 0,32. Misalkan di sini ya, 32. Langkah selanjutnya adalah kita cari titik potong atau titik puncak ya. Titik puncak ini negatif 6, negatif 4. Negatif 6 ada di sini, negatif 4 ada di bawah sini ya. Maka titiknya nah ini negatif 6, negatif 4. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita tarik garis ya dari negatif 8 menuju titik puncak lalu ke titik negatif 4 ya. Nah seperti ini ya. Ini kalau diteruskan ini seperti ini ya. Nah ini adalah grafik fungsinya. Grafik fungsinya. Ini kalau kita tulis ini menjadi negatif 8,0. Lalu di sini adalah negatif 4,0. Lalu di sini negatif 6, negatif 4 ya. Lalu yang di sini adalah negatif 32,0. Selanjutnya kita ke nomor 2. Soalnya adalah Y sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 24 ya. Perintahnya adalah gambarlah grafik fungsi kuadrat berikut. Nah, sama seperti tadi ya, kita langsung ke pembahasan. Langkahnya adalah kita tentukan titik potong sumbu X. Syaratnya adalah Y sama dengan 0 ya. Titik potong sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. Maka ini berubah menjadi negatif X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 24 sama dengan 0 ya. Karena yang
pangkat 2-nya adalah negatif, maka ini kita kalikan dengan negatif ya. Kita kalikan dengan negatif sehingga nanti akan lebih mudah dalam memfaktorkan. Negatif kali negatif adalah positif. Positif kali negatif adalah negatif. Positif kali negatif adalah negatif 24 dengan 0 ya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita faktorkan. Kita cari dua bilangan, kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 2, tapi kalau dikali hasilnya negatif 24. Berapa bilangan itu? Ya. Kita cari. Ternyata bilangan tersebut adalah negatif 6 dan 4. Ya, negatif 6 dan 4. Maka di sini negatif 6 x plus 4 ya. X dikurang 6 sama dengan 0, x plus 4 sama dengan 0. X sama dengan 6, x sama dengan negatif 4. Jadi titik potongnya adalah 6,0 ya, dan negatif 4,0 ya. Nah, kalau tadi kita sudah mencari titik potong terhadap sumbu X, nah sekarang kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong sumbu Y, syaratnya adalah X sama dengan 0. Itu kita gunakan persamaan yang aslinya ya. Y sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 24. Y sama dengan negatif X nya sama dengan 0, berarti ini 0 pangkat 2, 2 kali 0 ditambah 24, sehingga Y sama dengan 0 tambah 0 tambah 24, 24. Maka titik potong terhadap titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,24. Setelah itu kita tentukan titik puncak ya. Kita tentukan titik puncak. Titik puncak tadi rumusnya adalah min B per 2A min D per 4A ya. Lalu tadi samaannya adalah negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 24 ya. Maka ini A nya sama dengan negatif 1, B nya sama dengan 2, C nya sama dengan 24. Kita cari satu-satu. Min B per 2A sama dengan min 2 dibagi 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2 dibagi negatif 2 sama dengan 1. Jadi negatif B per 2A nya adalah 1. Selanjutnya yang negatif D per 4A. Jadi rumusnya tadi min dalam kurung B kuadrat min 4AC dibagi 4A ya, sama dengan negatif B kuadratnya adalah 2 pangkat 2 dikurang 4 negatif 1 kali C nya adalah 24 ya, dibagi 4 kali A nya adalah negatif 1. Nah, setelah itu kita sederhanakan dulu, sama dengan negatif 4 24 kali 4 kali 1 24 kali 4 24 kali 4 16 8 96 ya. Negatif kali negatif jadi positif 96 dibagi dengan 4 kali negatif 1. 4 kali negatif 1 adalah negatif 4 sama dengan negatif 100 dibagi negatif 4 sama dengan 25 sama dengan 25. Berarti titik potongnya adalah 1,25. Nah, seperti tadi yang nomor 1, maka langkah selanjutnya adalah kita menggambar grafik.
gambar grafik. Kita lihat di yang tadi, yang pertama titik potong sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Titik potong sumbu X-nya adalah 6,0. 6,0 di sini ya. 6,0 ya. Setelah itu negatif 4,0 sini ya. Negatif 4,0. Selanjutnya titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,24. 0,24 sini ya. 0,24. Setelah itu titik puncaknya adalah 1,25. 1,25. Ini 1, 25-nya di sini. Ya. Nah, berarti di sini 1,25 ya. Setelah itu kita gambar grafiknya ya. Nah, ini titik puncaknya, titik balik ada di puncak, terus balik ke bawah ya. Dilebihkan gitu ya. Gambarnya dilebihkan. Jadi grafiknya menjadi seperti itu. Ini adalah negatif 4,0, lalu ini adalah 6,0. Setelah itu adalah ini titiknya adalah 0,24 ya. 0,24 ya. 0,24. Yang ini titik puncaknya adalah 1,25. Itu ya, itu cara menggambarnya seperti itu. Selanjutnya kita ke nomor 3. Perintahnya adalah gambarlah grafik fungsi kuadrat berikut. Nomor 3, Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 16X ditambah 60. Kita langsung saja ke pembahasan. Langkah pertama, kita tentukan titik potong sumbu X ya. Syaratnya Y sama dengan 0 ya kan? Ini berubah menjadi X pangkat 2 dikurang 16X ditambah 60 sama dengan 0 ya. Langkah selanjutnya kita faktorkan ya. X, lalu di sini X ya. Kita cari dua bilangan, kalau ditambah hasilnya negatif 16, kalau dikali hasilnya 60. Berapa? Negatif 16 dan positif 60. Maka jawabannya adalah negatif 6 dan negatif 10. Negatif 6, negatif 10. Maka di sini kita tulis X negatif 6, X negatif 10. Itu ya. Nah, berarti X negatif 6 sama dengan 0, X negatif 10 sama dengan 0. X sama dengan 6, X sama dengan 10. Maka titik potongnya adalah 6,0 dan 10,0. Itu titik potong terhadap sumbu X. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan mencari titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y, maka syaratnya adalah X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti X kuadrat dikurang 16X ditambah 60 ya. Ini tadi X-nya sama dengan 0 ya. Y sama dengan gitu ya tadi ya. Sehingga Y sama dengan ini 0 pangkat 2 ditambah dikurang ya. Dikurang 16 kali 0 ditambah 60. Y sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 60. Y sama dengan 60. Berarti titik potongnya X-nya sama dengan 0, Y-nya adalah 60. Jadi titik potongnya adalah 0,60. Selanjutnya kita tentukan titik puncaknya. Kita tentukan titik puncak. Rumusnya adalah
negatif B per 2A, min D per 4A. Ya. Kita tulis kembali soalnya tadi. Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 16X ditambah 60. Ya. Maka nilai A nya sama dengan 1, B nya adalah negatif 16, C nya adalah 60. Kita cari satu persatu. Min B per 2A sama dengan min B, B nya adalah negatif 16, 2 kali A, 2 kali 1 sama dengan 16. Negatif bagi negatif positif ya, bagi 2 sama dengan 8. Nah, langkah selanjutnya kita cari sama seperti tadi, negatif D per 4A itu sama dengan D ini sendiri adalah B kuadrat min 4AC dibagi dengan 4A ya. Itu sama dengan min B, B nya adalah negatif 16 pangkat 2 ya, dikurang 4 kali A, A nya adalah 1, C nya adalah 60 sama dengan dibagi ya, dibagi 4 kali A, 4 kali 1. Setelah itu sama dengan negatif 16 kuadrat, 16 kali 16, 36, 6, 9, 6, 1, 6, 5, 2, 256 dikurang 240 ya, dibagi dengan 4 ya, sehingga ini menjadi min, ini kurang, di 16 dibagi 4 adalah negatif 4. Negatif 4 ya. Jadi titik puncaknya adalah 8, negatif 4. Lalu langkah selanjutnya itu kita gambar grafiknya seperti tadi ya. Kita gambar grafiknya, kita gambar dulu sumbu Y ya, sumbu Y ini yang ke bawah ya. Setelah itu kita gambar kembali sumbu X. Ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Setelah itu kita tentukan titik potongnya. Titik potongnya tadi adalah 6,0 ya. Jadi ini kurang panjang ya. Sini 6,0. Selanjutnya adalah 10,0. Nilainya. Setelah itu terhadap sumbu Y nya adalah 60, berarti 0,60 ya. Misalkan di sinilah ya, sini seharusnya lebih atas lagi ya, 60. Setelah itu titik puncaknya adalah 8, negatif 4. 8 sini, negatif 4. Misalkan di sini ya, negatif 4. Ya. Setelah itu kita tarik garis dari atas sampai lalu kembali ke atas kembali titik puncak ya. Di gambarnya seperti itu. Ini adalah titik puncaknya tadi, di 8 tadi ya. Ini adalah 8, negatif 4. Lalu yang ini adalah 6,0 dan yang ini adalah 10,0. Setelah itu yang ini adalah 0,660. Nah, itu gambarnya. Untuk meningkatkan pemahaman kalian yaitu tentang menggambar grafik, Bapak sudah siapkan 5 soal. Soal yang pertama ya, perintahnya adalah gambarlah grafik fungsi kuadrat berikut. Soal nomor 1, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 8. Nomor 2, Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 48. Nomor 3, Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 8X dikurang 12. Nomor 4,
Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 80. Nomor 5, Y sama dengan negatif X kuadrat negatif 2X dikurang 15. Demikian video pembelajaran hari ini, yaitu tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Mudah-mudahan bisa membantu kalian khususnya kelas 3 dalam belajar menggambar grafik fungsi kuadrat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tekan tombol notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.